Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Fauzi dengan NIM 33321900024. Saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah Medan Elektromagnetik, soal ujian akhir semester pada semester 4. Oke, kita langsung saja ke soal. Ya, ini soalnya ya. Ada 3 soal dengan terdapat keterangan. Keterangannya itu untuk alfa sama dengan angka pada NIM ketiga terakhir. Untuk beta, angka pada NIM kedua terakhir. Dan gamma, angka pada NIM paling terakhir. Contohnya bisa kita lihat 33362000017. Maka alfa yang bernilai angka 0 bisa diganti dengan angka 1. Beta jadi angka 1 dan gammanya angka 7. Keterangan alfa, beta, dan gamma ini bisa digunakan pada ketiga soal. Oke, langsung saja ke soalnya untuk pembahasannya. Ya, untuk pembahasannya nomor 1 diketahui, yaitu V sama dengan gamma cos 2 psi per R kuadrat. Dengan nilai theta 30 derajat, nilai psi 60 derajat, dan R sama dengan gamma. Ya, tadi sudah diketahui ya, gamma, alfa, beta, dan gammanya. Karena NIM 3 NIM terakhir saya 0, 2, dan 4, berarti nilai dari alfanya 1, betanya 2, dan gammanya 4. Dan ketentuan ini berlaku untuk ketiga soal yang akan kita kerjakan. Oke, yang ditanya pertama itu V atau potensial pada titik P. Titik P berada pada alfa, beta, gamma. Dan B adalah rho V atau rapat muatannya. Oke, untuk yang A, ini kita tulis kembali yang telah diketahui sebelumnya, yaitu V sama dengan gamma cos 2 psi per R kuadrat. Pada V titik P, bisa kita substitusikan ketiga variabel yang telah diketahui ya, variabel gamma, psi, dan R. Langsung disubstitusikan menjadi Vp sama dengan 4 cos 2 kali 60 derajat per P kuadrat. Sama dengan 4 cos 120 derajat per 16. Ini bisa kita coret ya. Ini jadi 1, ini jadi 4. Atau sebenarnya bisa juga di awal kita langsung coret, itu pun tidak masalah ya. Dan untuk cos 120 ini, cos 120 bernilai minus 1 per 2. Jadi bisa dituliskan sama dengan 1 per 4 dikali minus 1 per 2. Maka Vp atau V pada titik P bernilai minus 1 per 8 volt. Atau dapat dituliskan dalam bentuk desimal, yaitu minus 0,125 volt. Oke, untuk soal yang B, besar rapat muatan ya. Besar rapat muatan pada potensial di titik P. Besar rapat muatannya itu bernilai 0. Hal tersebut dikarenakan muatan berada di dalam ruang hampa atau berada di dalam vakum. Karena itu, besar rapat muatannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa Cm dan rho 2 sama dengan beta Cm di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Tentukan A potensial V rho, B medan E rho, dan C rho pada V sama dengan minus 50 mV. Oke, kita tulis yang telah diketahui. Ada 4 variabel yang diketahui, yaitu rho 1, rho 2, V1, dan V2.
Dan seperti ketentuan sebelumnya ya, alfa itu bernilai 1, betanya bernilai 2, dan gamanya bernilai 4. Ya. Maka rho 1 sama dengan 1 cm dan rho 2 sama dengan 2 cm. Oke, kita selesaikan dulu pertanyaan yang A, yaitu potensial V rho. Untuk menentukan potensial V rho, kita bisa menggunakan persamaan Laplace. Atau bisa dituliskan terlebih dahulu, nabla kuadrat V sama dengan 0. Karena yang diketahui pada soal adalah rho, berarti kita menggunakan hanya persamaan rho, yaitu 1 per rho dikali D per D rho dikali rho kali dV per D rho sama dengan 0. Atau yang telah dituliskan ya di persamaan ini. Nah, berikutnya kita kalikan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan rho. Maka rho ini bisa dihilangkan ya. Berikutnya, D per D rho kali rho dV per D rho sama dengan 0. Kita ingin menghilangkan D per D rho ini dengan cara kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan. Maka D per D rho-nya bisa dihilangkan ya. Menjadi rho kali dV per D rho sama dengan C. C ini merupakan nilai konstanta yang tidak diketahui nilainya. Lalu kita pindahkan rho dan D rho-nya ke ruas sebelah kanan. Dapat dituliskan dV sama dengan C per rho dikali D rho. Nah, di sini bisa kita integralkan kembali ya. Bisa kita integralkan kembali. Maka menghasilkan V sama dengan C ln rho plus B. Nah, di sini terdapat dua variabel yang tidak diketahui nilainya, C dan B. Oke, di awal kita sudah mendapatkan nilai rho 1 V1 dan rho 2 V2. Maka bisa dituliskan pada rho 1 sama dengan 1 cm atau diubah menjadi meter ya. 1 meter menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Dan V1-nya 100 mV atau kita ubah menjadi volt yaitu 0,1 volt. Kedua nilai ini bisa kita substitusikan ya kepada persamaan V atau persamaan potensial yang telah ditentukan awal, yang ini. Yaitu V sama dengan C ln rho plus B bisa kita tuliskan menjadi 0,1 sama dengan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B. Dan begitu pula pada rho 2 dan V2-nya. Kita ubah dulu ke satuan internasional ya, SI-nya. Meter dan volt. Yaitu menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan V2-nya minus 0,05 volt. Disubstitusikan kembali menjadi minus 0,05 sama dengan C ln 2 kali 10 pangkat min 2 plus B. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, kita bisa mencari nilai C-nya dengan cara eliminasi. Mengeliminasi nilai B. B ini bisa langsung kita coret, langsung dikurangkan saja ya. Untuk C ln-nya bisa dituliskan C ln 1 kali 10 pangkat min 2 dikurang ln 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,15. Berdasarkan sifat dari logaritma natural atau ln, kita bisa menuliskan jika ada dua ln yang dikurangi bisa dijadikan 1. Atau menjadi ln 1 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat min 2.
Nah, nilai ln ini bisa dipindah ruaskan ke sebelah kanan dan dituliskan menjadi C sama dengan 0,15 per ln 1 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan kalkulator, kita bisa mendapatkan nilai C yaitu minus 0,2164. Setelah kita mendapatkan nilai dari C, kita juga bisa menentukan nilai dari B. Menggunakan persamaan pertama, atau kita tuliskan kembali ya, C ln 1 kali 10 pangkat min 2 plus B sama dengan 0,1. Dipindah ruaskan C ln-nya menjadi B sama dengan 0,1 min C ln 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, nilai yang C yang telah diketahui bisa disubstitusikan langsung. Langsung disubstitusikan menjadi 0,1 dikurang min 0,216 ln 10 pangkat min 2. Menghasilkan 0,1 dikurang 0,9966 dan hasil akhirnya B sama dengan 0,8966. Ya, ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan kedua nilai. Variabel yang tidak diketahui nilainya itu C dan B. Dengan begitu bisa langsung saja disubstitusikan ke persamaan potensial variabel yang awal kita tentukan ya. Atau bisa kita tuliskan terlebih dahulu V sama dengan C ln rho plus B. Dan disubstitusikan langsung menjadi V sama dengan minus 0,2164 ln rho min 0,8966 volt. Ya, itu untuk persamaan V-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan E rho dengan menggunakan rumus E sama dengan min nabla V. Oke, nabla ini bisa kita buka ya, bisa kita ubah dalam bentuk silindris ya, menjadi minus D per D rho dikali A rho topi plus 1 per rho dikali D per D psi kali A psi topi plus D per DZ kali AZ topi dikali V. V yang telah kita tentukan di awal ya, yang telah kita cari di A tadi, yaitu min 0,2164 ln rho min 0,8966. Oke, karena di sini hanya terdapat variabel ln rho ya, hanya ada ln rho-nya di sini. Jadi yang bisa digunakan atau penurunan yang dilakukan hanya terdapat pada D per D rho kali A rho topi. Selebihnya menghasilkan nilai 0. Ini 0 pada A psi topi dan ini 0 pada AZ topi. Setelah dilakukan penurunan atau diferensiasi, E rho-nya menghasilkan sama dengan 0,2164 per rho A rho topi volt per meter. Oke, lanjut ke soal yang C. Menentukan rho-nya pada V sama dengan minus 50 mV. Atau dapat kita ubah ya, V-nya menjadi minus 0,05 volt. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan potensialnya. V sama dengan 0,2164 ln rho min 0,8966. Nah, di sini voltnya kita bisa substitusikan. Jadi minus 0,05 sama dengan min 0,2164 ln rho min 0,8966. Di sini bisa kita pindah ruaskan ya, ln rho-nya ke ruas kiri agar menjadi nilai positif, dan nilai voltnya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan agar menjadi positif juga. Setelah dihitung melalui perhitungan, 0,05 dikurang 0,8966 menghasilkan minus 0,8466.
Dan 0,2164-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi ln rho-nya sama dengan minus 0,8466 per 0,2164. Atau bisa dituliskan ln rho sama dengan minus 3,9122. Berdasarkan sifat dari ln ya, dari logaritma natural, kita bisa menuliskan E pangkat ln rho sama dengan E pangkat min 3,9122. Dan di sini berdasarkan sifat logaritma naturalnya bisa kita tuliskan rho bernilai rho sama dengan E minus 3,9122. Nah, dihitung menggunakan kalkulator, rho-nya menghasilkan 0,01999 meter. Seperti itu. Oke, sekarang ke nomor 3. Nomor 3 diketahui epsilon sama dengan alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M. Mu 0 sama dengan beta kali 10 pangkat min 6 H per M dalam ruang bebas. Jika E sama dengan 3 cos omega T min beta X AZ topi. Tentukan rapat flux, kuat medan magnet, kuat medan, sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, dan besar GGL maksimumnya. Jika A sama dengan alfa AX topi plus beta AY topi meter kuadrat, dan N-nya sama dengan 1. Kita langsung ke pembahasan. Dituliskan terlebih dahulu ya, diketahuinya. Ada epsilon sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11, mu 0-nya 2 kali 10 pangkat min 6, dan E-nya sama dengan 3 cos omega T min 2X AZ topi. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan rapat fluksnya ya. Menentukan rapat flux ya. Untuk menentukan rapat flux, kita bisa menggunakan rumus D sama dengan epsilon E. Sama dengan bisa langsung kita substitusikan ya, karena sudah diketahui di awal epsilon dan E-nya, yaitu 1 kali 10 pangkat min 11 dikali 3 cos omega T min 2X AZ topi. Maka rapat fluksnya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 11 cos omega T min 2X AZ topi. Berikutnya yang B ya. Yang B kita akan menentukan medan magnet. Kuat medan magnetnya. Sebelum menentukan kuat medan magnetnya, kita harus mencari nabla E-nya menggunakan rumus Maxwell 2. Yaitu dengan rumus nabla E sama dengan DEZ per DY min DEY per DZ AX topi plus DEX per DZ min DEZ per DX AY topi plus DX per DY min DEY per DX AZ topi. Sebelumnya telah diketahui ya nilai E tetapi pada titik Z. Titik X dan Y tidak diketahui, maka bisa kita tuliskan nilai EX sama EY itu sama dengan 0. Langsung saja disubstitusikan D cos omega T min 2X per DY min 0 per DZ AX topi plus 0 per DZ min D 3 cos omega T min 2X per DX AY topi plus 0 per DY min 0 per DX AZ topi. Nah, di sini karena terdapat hanya variabel X, ya, nggak ada variabel Y-nya, maka bisa dituliskan 0. Dan di sini karena di sini ada variabel X dan DX, maka persamaan ini bisa kita turunkan menjadi 3 min sin omega T min 2X kali min 2. Maka nabla E sama dengan min 3 sin omega T min 2X AY topi. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk
untuk mencari rumus, untuk mencari B-nya ya, buat medan magnetnya, menggunakan rumus Maxwell 2. Nabla E sama dengan min dB per dt. Kita pindah ruaskan menjadi dB sama dengan min nabla E kali dt. Nah, agar D di yang ruas kiri ini menghilang, bisa kita integralkan ya. Ruas kanan, ruas kiri kita integralkan. Maaf, salah. Di sini bisa kita integralkan ya, di sini. Nah, oke. Maka D-nya hilang, jadi B sama dengan min integral nabla E dt. Nah, tadi sudah diketahui ya nilai dari nabla E-nya. Nabla E-nya ini bisa langsung disubstitusikan saja. Sini ya. Jadi minus integral minus 3 sin omega t min 2x ayat topi dt. Karena sin ya, sin itu jika diintegralkan menghasilkan minus ya, minus cos. Maka di sini bisa minus dikali minus bisa hilang. Jadi 3 cos omega t min 2x ayat topi. Nah, di sini tapi masih ada angka minusnya. Jadi hasil akhir dari B sama dengan min 3 cos omega t min 2x ayat topi Tesla. Berikutnya kita mencari H ya. Mencari H dengan rumus induksi medan magnet. Mencari intensitas medan magnetnya. Dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali H. Mu 0 ini kita pindah ruaskan ya, menjadi H sama dengan B per mu 0. B telah kita temukan ya nilainya, dan mu 0 sudah diketahui di awal. Bisa langsung disubstitusikan saja menjadi min 3 cos omega t min 2x ayat topi per 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa langsung dicoret aja nih. Coret, jadi 1,5. Dan 10 pangkat min 6-nya bisa langsung naik. Bisa dituliskan menjadi 10 pangkat 6. Jadi H-nya sama dengan min 1,5 kali 10 pangkat 6 cos omega t min 2x ayat topi A per M. Oke, berikutnya menggambarkan sketsa ya. Pertama kita bisa mencari gambar sketsa dari E-nya nih. Pada saat T sama dengan 0. T sama dengan 0 ya. Oke. Bisa dituliskan kembali terlebih dahulu ya persamanya, yaitu E sama dengan 3 cos omega T min 2x AZ topi. Nah, di sini T-nya kita ubah menghasilkan 3 cos min 2x AZ topi. Berdasarkan teorema dari trigonometri ya, bisa kita tuliskan kembali E-nya sama dengan 3 cos 2x AZ topi. Nah, sekarang kita ingin mencari titik-titik perpotongan dari gambar sketsa grafik E ini. Dengan cara E-nya kita beri angka 0. Maka bisa dituliskan 3 cos 2x sama dengan 0. 3-nya ini bisa dicoret ya. Atau bisa dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Lalu menghasilkan cos 2x sama dengan 0. Nah, cos yang bernilai 0 ini adalah 90 derajat. Maka dituliskan cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Berikutnya, cos ini bisa kita hilangkan.
Jadi 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, dari kedua nilai kedua derajat sini ya, kedua sudut ini, kita bagi dua nih. Jadi X sama dengan 45 derajat plus K kali 90 derajat. Di sini bisa kita tentukan dengan K sama dengan 0. Ini untuk perpotongan pertama ya. K sama dengan 0, maka X-nya 45 derajat, karena K-nya bernilai 0 nih ya. Jadi 45 derajat, dan jika K-nya bernilai 1, X-nya sama dengan 135 derajat. Jadi ada dua titik perpotongan, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Berikutnya kita ingin mencari mulanya ya, perpotongan pada sumbu Y-nya. Perpotongan pada sumbu Y, maka X-nya kita nolkan. Jadi bisa dituliskan E sama dengan 3 cos 2 kali 0. Cos 0 yaitu 1. Maka 3 kali 1 menghasilkan E sama dengan 3. Atau perpotongan pada sumbu Y. Nah, jadi bisa digambarkan grafiknya seperti ini. Di sini ada dua titik perpotongan sumbu X. Dan di sini ada titik perpotongan sumbu Y. Oke, lanjut ke sketsa pada persamaan H. Seperti tadi ya, kita tuliskan terlebih dahulu, H sama dengan min 1,5 kali 10 pangkat 6 cos omega T min 2X. AY topi. Nah, karena T sama dengan 0, ini bisa langsung hilang aja ya. Jadi, minus 1,5 kali 10 pangkat 6 cos min 2X AY topi. Seperti sebelumnya juga, menggunakan teorema trigonometri, bisa dituliskan menjadi hanya sama dengan min 1,5 kali 10 pangkat 6 cos 2X AY topi. Kita tentukan kembali nih, titik perpotongan pada sumbu X-nya dengan memberikan nilai H sama dengan 0. Yaitu min 1,5 kali 10 pangkat min 6 cos 2X sama dengan 0. Ini bisa dicoret ya, atau bisa berpindah ruas ke sebelah kanan. Jadi cos 2X sama dengan 0. Seperti tadi juga, yang cos bernilai 0 adalah cos 90 derajat. Jadi cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Ini bisa kita coret. Jadinya 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 180. Nah, duanya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita bagi dua nih, kedua derajat berikut. Jadinya X sama dengan 45 derajat plus K kali 90 derajat. Nah, di sini juga bisa langsung terlihat ya, karena sama seperti tadi, terdapat dua titik potong pada sumbu X. Oke, sekarang kita tentukan perpotongan pada sumbu Y dengan memberikan nilai X sama dengan 0. Bisa dituliskan H sama dengan min 1,5 kali 10 pangkat 6 cos 2 kali 0. Nah, seperti tadi, cos 0 bernilai 1. Jadi H perpotongan pada sumbu Y terdapat pada minus 1,5 kali 10 pangkat 6. Atau bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi perpotongannya itu di bawah karena dia bernilai minus. Dan pada sumbu X terdapat dua titik perpotongan, 45 derajat dan 135 derajat. Oke, kita ke soal terakhir, yaitu menentukan GGL maksimal dengan rumus epsilon max sama dengan N kali A kali B kali omega. Nah, semua variabel yang digunakan sudah diketahui, kecuali omeganya ya. Jadi bisa langsung disubstitusikan saja. N sama dengan 1, A sama dengan
AX topi plus 2 AY topi. B-nya min 3 cos omega T min 2X AY topi kali omega. Langsung saja bisa dikalikan ya. Yang N, B, dan omeganya. Menjadi min 3 omega cos omega T min 2X AY topi. Dikali AX topi plus 2 AY topi. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip vektor perkalian titik ya, atau dot product. Yaitu pada saat tetapi dan di sini AY topi 2 ya, topi bisa di soal ujian akhir semester medan elektromagnetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.